Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwasi dari kelas MN 18A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kelayakan bisnis bakso mercon by Made dengan dosen pengampu Bapak Robi Fauji SEMM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang identitas perusahaan. Mulai dari nama perusahaannya itu sendiri, yaitu Bakso Mercon by Made. Jenis usahanya bergerak di bidang kuliner. Kegiatan usahanya sendiri yaitu membuat bakso yang beralamat di Jalan Raya Rawamerta, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan nomor telepon 0857 7411 5605. Kemudian, aspek legalitasnya mulai dari nama perusahaan dan bentuk perusahaan. Bentuk perusahaannya sendiri yaitu bentuk firma atau juga sering disebut dengan FA. Seperti yang kita ketahui, firma merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha dua orang atau lebih. Seperti namanya sendiri, Bakso Mercon by Made. Made itu berasal dari nama dua orang pemilik, yaitu Mangundi Harja dan Dewi Purwasi. Dan berikut aspek legal lainnya mulai dari SIUP, SITU, TDP, dan NPWP. Tetapi karena ini masih proyek bisnis, jadi untuk izin-izinnya masih dalam proses pembuatan. Dan berikut logo dari Bakso Mercon by Made. Kemudian di sini ada aspek manajemen, mulai dari komisaris atau pemilik. Komisaris atau pemiliknya itu yaitu Mangundi Harja dan saya sendiri, Dewi Purwasi, produksi Muhammad Yunus, marketing Atik Sumiati, dan keuangannya sendiri yaitu Mimi Suhaimi. Berikut aspek pasar dan pemasaran. Mulai dari pasar sasaran. Pasar sasarannya sendiri yaitu pria maupun wanita dari usia remaja hingga dewasa yang menyukai makanan pedas. Segi pasarnya, segmentasi pasarnya yaitu dibagi tiga, mulai dari segi geografi, segi demografi, dan segi psikologis. Segi geografinya sendiri yaitu masyarakat yang tinggal di Kecamatan Rawamerta. Segi demografinya, pria, wanita, kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas dari usia remaja sampai dewasa. Sedangkan segi psikologisnya menyesuaikan gaya hidup konsumen yang konsumtif dan sangat menyukai makanan cepat saji dan makanan pedas. Pesaingnya sendiri yang berada di daerah Rawamerta yaitu Warung Mocha. Strategi bauran pasar mulai dari produknya sendiri yaitu bakso mercon. Lokasinya tepat di depan Polsek Rawamerta, dekat dengan tempat umum lainnya seperti sekolah, puskesmas, kantor pos, pesantren, dan lain-lain. Harganya sendiri, bakso mercon by Made saya jual dengan harga Rp15.000 per porsi. Dan promosinya sendiri itu, jika konsumen mengajak 5 orang temannya untuk membeli bakso mercon by Made ini, maka konsumen tersebut akan mendapatkan potongan harga pembelian. Dan aspek teknisnya yaitu menggunakan metode penelitian hasil value. Dilihat dari kebutuhannya, ada 5 unsur, mulai dari pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya, yang memiliki nilai ideal masing-masing, mulai dari pasar,
yang memiliki nilai ideal 40, bahan baku memiliki nilai ideal 30, transportasi memiliki nilai ideal 15, tenaga kerja memiliki nilai ideal 10, dan lainnya memiliki nilai ideal 15. Untuk tempatnya sendiri, yaitu ada 3 tempat yang menjadi pilihan, mulai dari Rawamerta, Majalaya, dan Kutawaluya. Akan tetapi, nilai tertinggi itu diraih oleh Rawamerta. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Rawamerta dengan nilai 110. Kemudian siklus produksinya dimulai dari pencampuran bahan-bahan bakso, penggilingan bahan, pencetakan bakso, perebusan, kemudian bakso ditiriskan, dan pencampuran bahan-bahan sambal untuk pembuatan sambalnya. Kemudian sambal dibuat dan memasak sambal. Langkah terakhir yaitu pencampuran sambal dengan bakso. Berikut tata letak atau layout. Mulai dari ruang produksi, yang penempatan ruang produksi ini ada di bagian belakang, berfungsi agar proses produksi tidak mengganggu proses transaksi jual beli. Kemudian, gudang yang berada di sebelah ruang produksi dan di belakang tempat penjualan yang bermanfaat untuk memudahkan karyawan memindahkan barang yang telah diproduksi ke gudang, dan gudang berada tepat di belakang tempat berjualan agar mudah memasukkan barang yang telah kosong dengan barang yang baru di dalam gudang. Kemudian, tempat penjualan berada di depan, dekat dengan jalan, berfungsi untuk menarik perhatian konsumen yang berada di sekitar, atau melintas di jalan dan memberi kenyamanan pada konsumen yang sedang berada di tempat penjualan agar dapat menikmati hidangan sambil melihat orang yang lalu lalang di jalan. Dan kasir yang berada tepat di tempat penjualan, tepatnya pada pojok kiri depan untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran saat hendak pergi atau setelah selesai makan hidangan pesanannya. Kemudian tempat parkir berfungsi untuk memudahkan pelanggan menyimpan kendaraannya pada saat berkuliner di Bakso Mercon by Made. Dan ruang karyawan, Bakso Mercon by Made ini menyediakan ruang karyawan agar karyawan merasa nyaman. Selain itu, ruangan ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang karyawan dan juga bisa dipakai sebagai tempat beribadah dan tempat istirahat karyawan pada jam istirahat. Yaitu selanjutnya aspek finansial. Mulai dari investasi sebesar 318 juta rupiah dan modal kerja 118 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan sendiri memiliki rumus, yaitu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, yaitu 318 juta rupiah dikurangi 118 juta rupiah dibagi 5 tahun, yaitu menghasilkan penyusutan sebesar 40 juta. IT di sini merupakan laba setelah pajak. Dan cara menghitung diskon faktor atau DF yaitu 1 dibagi 1 ditambah 0,20 yang menghasilkan diskon faktor pada tahun 2019 0,833. Untuk tahun kedua dipangkatkan 2 sampai tahun kelima dengan jumlah PEPI kas bersih dari tahun 2019 sampai 2023 senilai
Rp397.120.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kelayakan investasi. Yang pertama yaitu payback period atau PP, yaitu teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Dan di sini ada contoh, apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi dengan nilai Rp318 juta dikurangi kas bersih tahun ke-1 sejumlah Rp60 juta, maka menghasilkan nilai Rp258 juta. Kemudian dikurangi tahun kedua senilai Rp80 juta, itu menghasilkan Rp178 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan kas bersih tahun ketiga senilai Rp100 juta. Kemudian hasilnya yaitu Rp78 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun keempat, yaitu PP atau payback periode Rp78 juta dibagi Rp120 juta dikali 12 bulan. Menghasilkan 7,8 bulan, kemudian dibulatkan menjadi 8 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 8 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka dinyatakan baik. Penilaian kelayakan investasi yang kedua yaitu Average Rate of Return atau ARR. ARR di sini berfungsi untuk mengatur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata lama setelah pajak dengan rata-rata investasi. ARR sendiri memiliki rumus rata-rata IT atau average earning after tax dibagi rata-rata investasi atau average investment. Dan rata-rata IT sendiri memiliki rumus total IT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi sendiri memiliki rumus investasi dibagi 2. Kemudian kita menjumlahkan total IT, yaitu Rp60 juta ditambah Rp80 juta ditambah Rp100 juta ditambah Rp120 juta ditambah Rp140 juta sama dengan Rp500 juta. Untuk menghasilkan rata-rata IT, maka total IT Rp500 juta tersebut dibagi umur ekonomis, yaitu 5 tahun atau 5, yang menghasilkan senilai Rp100 juta. Dan untuk menghasilkan rata-rata investasi yang senilai Rp318 juta dibagi 2, sehingga menghasilkan Rp159 juta. Kemudian untuk menjumlahkan ARR memiliki rumus rata-rata IT atau yang telah kita hitung senilai Rp100 juta dikurangi rata-rata investasi senilai Rp159 juta sama dengan menghasilkan nilai 62,8% yang dibulatkan menjadi 63%. Kemudian, penilaian kelayakan investasi yang ketiga yaitu Net Present Value atau NPV. NPV sendiri atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih dan PV kas investasi selama umur investasi. Jika kas bersih tiap bulan berbeda, mulai tahun 2019 sampai 2023,
maka dihasilkan total PP kas bersih senilai Rp397.120.000 dan total PP investasi senilai 318 juta dan NPV-nya yaitu Rp79.120.000. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Kemudian, penilaian kelayakan investasi yang keempat yaitu Internal Rate of Return atau IRR. IRR sendiri adalah alat ukur untuk mengukur tingkat hasil pengembalian internal. Dan di sini contohnya rata-rata kas bersih sama dengan 100 juta ditambah 120 juta ditambah 140 juta ditambah 160 juta ditambah 180 juta dibagi 5 sama dengan memiliki nilai rata-rata kas bersih 140 juta. Perkiraan PP yaitu 318 juta rupiah dibagi 140 juta rupiah, yaitu menghasilkan nilai 2,271 dalam tabel A2 tahun keempat diketahui yang terdekat dengan 2,271 adalah 2,280 adalah 27%. Sedangkan subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 25%. Sehingga menjadi 25%. Sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Perhitungan NPV dengan DF 25% menghasilkan total PP kas bersih senilai Rp353.120.000. Nilai NPV positif sama dengan Rp353.120.000 dikurangi Rp318 juta menghasilkan Rp35.120.000. Perhitungan NPV dengan DF 26%. Dari tahun 1 sampai tahun 5, total PP kas bersih menghasilkan Rp345.220.000. Nilai NPV sudah negatif sama dengan Rp345.220.000 dikurangi Rp318 juta, maka menghasilkan Rp27.220.000. Kemudian, ini jika tabel kedua tadi dari 25% dan 26% atau dari hasil positif dan hasil negatif, maka dihasilkan seperti ini. Dan IRR-nya sendiri yaitu 25 ditambah 0,044% sama dengan menghasilkan 25,044 dibulatkan menjadi 25%. Jadi IRR-nya yaitu 25%. Kemudian penilaian kelayakan investasi yang kelima yaitu Profitability Index atau FI. Rumus yang digunakan untuk mencari FI yaitu FI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari FI yaitu dengan FI sama dengan Rp397.120.000 dibagi Rp318 juta dikali 100%.
yaitu menghasilkan 1,24 kali. Dibulatkan sehingga menjadi 1,2 kali. FI lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Berikut kesimpulan dari aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda tiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu payback period atau PP menghasilkan 3 tahun, 8 bulan maka dinyatakan baik. Dan yang kedua yaitu average rate of return atau ARR menghasilkan 63%, maka dinyatakan baik. Dan yang ketiga, net present value atau NPV menghasilkan Rp79.120.000, maka dinyatakan baik. Dan yang keempat yaitu internal rate of return atau IRR menghasilkan 25%, maka dinyatakan baik. Dan yang terakhir yaitu Profitability Index atau FI menghasilkan 1,2 kali, maka dinyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, perusahaan bakso mercuan by Made sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini belum memiliki legalitas hukum karena perusahaan ini masih dalam proyek dan untuk legalitasnya sedang dalam proses pembuatan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup menjanjikan. Akan tetapi, dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan improvement. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.